Halo guys, balik lagi di Project Car episode kedua. Nah, di episode kedua ini seperti judulnya ya, gue melakukan kesalahan fatal dan itu ngabisin ratusan juta. Cuman ya memang tujuannya gue bikin segmen Project Car ini adalah supaya eksperimen-eksperimen atau hal-hal bodoh yang terjadi sama gue itu nggak terjadi pada kalian. Dan kalian juga bisa punya patokan lah ya. Jadi kalau kalian pengen ngambil mobil tertentu dalam episode ini, mungkin kasusnya untuk VW Golf MK6, kalian udah tahu do's and don'ts-nya. Jadi singkat cerita, kemarin kan gue udah setengah build mobil gue yang MK6 TSI. Di situ gue udah refresh engine total, tapi memang pada saat itu gue punya project atau gue punya visi, gue kepengen mobilnya itu ada di power range sekitar 300 horsepower tapi bisa tetap gue pakai daily. Cuman setelah gue hitung-hitung dan adds up semuanya, ternyata itu justru habisnya lumayan mahal sih guys, karena ketika kita pengen ngincar power band segitu di 1.4 TSI, yang pasti kita harus ganti turbo, dan dengan gantinya turbo nanti boost naik dan segala macam, kita harus ganti internal. Itu juga kita masih belum pikirin dari segi clutch. Seperti yang kita tahu, 1.4 TSI kan banyak orang yang ngeri gara-gara transmisinya ya. Apalagi kalau di push dengan power seperti itu, udah pasti kita harus ada modifikasi dari sektor clutch atau mechatronic. Ya mungkin mechatronic enggak sih, tapi lebih ke arah clutch dan tuningnya. Oke, jadi singkat cerita, setelah gue hitung-hitung dan itu habisnya lumayan mahal, gue ketemu iklan VW Golf GTI MK6 dengan modifikasi yang udah tertempel, dan menurut gue harganya pada saat itu cukup bargain. Akhirnya ya udah gue jual TSI gue dan gue melanjutkan untuk project car pertama gue ini dengan mobil yang baru sebenarnya. Jadi benar-benar beda mobil dari yang sebelumnya, dan gue mulai build dari situ. Nah, untuk mobilnya seperti apa mungkin di next video akan gue review mobilnya. Tapi di video kali ini gue mungkin pengen jelasin dulu kesalahan fatal yang gue lakukan, yaitu apa. Oke guys, jadi kesalahan fatal dari yang gue lakukan di mobil kedua gue ini adalah pada saat gue ambil mobilnya dan gue coba, terus habis itu baru gue pakai 3 kali, gue hard acceleration, gue tes launch control, terus tiba-tiba mesinnya langsung nggak enak, dan engine bearingnya kena guys. Jadi setelah itu kejadian, mobil di towing, gue memutuskan untuk akhirnya bongkar engine setelah oil pan-nya dibuka dan di bautnya terlihat ada banyak serpihan metal. Nah, di sini mulai berasa nih guys kalau engine itu rasanya rada aneh, dan yang terjadi adalah suaranya, dan pada saat itu temperatur naik karena ya ternyata memang oil pumpnya macet. Langsung deh kita towing dari sini. Akhirnya dibongkar total mesinnya dan engine bearing yang ternyata kena guys. Nah, penyebabnya itu apa sampai saat ini sih sebenarnya masih ada beberapa kemungkinan yang nanti mungkin juga akan dijelasin di scene berikutnya. Nah, kali ini kita mulai dari awal, yaitu rebuild engine-nya. Di next scene-nya kita akan lihat parts-parts apa aja yang udah gue beli untuk dipasang di mobil yang baru ini, yaitu MK6 GTI. Oke guys, jadi setelah menunggu lumayan lama ya guys ya, akhirnya parts-nya sudah datang semua. Jadi yang terjadi dari mobil gue kemarin adalah ini guys, metal duduk dan metal jalannya itu bisa dibilang kena lah ya. Jadi dia, nanti gue tunjukin gambarnya kayak gimana, dan itu mengakibatkan serpihan-serpihan metalnya itu turun ke bawah masuk ke oil pump. Oil pumpnya macet, jadi gue harus beli oil pump baru. Terus pada saat proses bongkar ternyata ada beberapa selang ini juga inden, ini mesti diganti. Kalau nggak salah ini coolant hose, kalau ini vacuum hose. Ada beberapa packing di luar juga ada full packing set baru untuk engine-nya itu sendiri. Ini adalah oil pan upgraded, jadi dia supaya lebih banyak ya kapasitinya. Jadi gue pengen cegah oil starvation aja sih, karena setelah dibongkar gue ngerasa kemungkinannya ada 2 kemarin itu bisa terjadi. Yang pertama adalah
bisa jadi dia oil starvation, karena pas gue buka dan gue cek dipsticknya itu dia udah deket minimum. Tapi harusnya setelah gue baca-baca sih, kalau udah masih deket minimum dia harusnya masih aman ya. Jadi ada kemungkinan kedua, nanti kemungkinan keduanya gue akan tunjukin di parts yang satu lagi, karena parts yang satu lagi ini agak gede, nanti gue akan shoot juga. Terus dia juga nambahin kapasitas oli 1 liter, jadi harusnya bisa lebih nyebar ya panasnya, jadi bisa lebih adem, dan pendinginan juga lebih adem. Ini pakai GDY Performance. Terus ini adalah untuk ngebersihin air filter aja sih. Ini juga cukup penting nih guys buat kalian yang pakai open filter, itu harus rajin-rajin dibersihin. Nah, part satu lagi yang gede itu apa? Habis ini gue shoot ya guys. Nah, part satu lagi adalah crankshaft guys. Jadi ini adalah part yang jarang banget diganti. Ini kondisi baru ya, cuman warnanya begini karena habis dibersihin kemarin. Yang terjadi adalah kemarin pas dicek ternyata ini punya gue udah undersize 2 kali, jadi setengah mili ya kalau nggak salah. Terus karena engine bearingnya kena, jadi di sini tuh udah baret-baret. Nanti gue bisa kasih lihat videonya juga. Dan ya karena udah undersize 2 kali itu nggak bisa dibuat lagi guys, jadi mau nggak mau gue harus ganti yang baru standard size ya. Hopefully ini awet lah. Oh iya, kemungkinan keduanya adalah bisa jadi ya guys, karena ini kemarin crankshaft gue udah 2 kali undersize, tapi ada possibility dipasangin engine bearing yang standard size, jadi clearance-nya terlalu gede. Nah itu juga bisa jadi penyebab kenapa engine bearingnya rusak, selain oil starvation ya guys. Jadi sementara diagnosa gue ada 2 itu sih kejadian yang membuat kenapa kemarin bisa fail engine bearingnya. Oke guys, jadi singkat cerita semua parts yang tadi di-mention udah gue bawa, dan gue bawa ke bengkel deket rumah gue yang di Serpong, yaitu yang rakit ada namanya Mas Dikun. Thank you Mas Dikun yang udah bantu ngerakit engine-nya. Dan gue mungkin nggak punya banyak dokumentasi dari rakit engine tersebut, karena waktu itu waktu cukup lama dan gue banyak urusan lain. Intinya pada saat engine terpasang, mesin sebenarnya bisa nyala, cuman nyalanya itu agak susah. Yes, engine udah masuk guys. Sekarang kita pengen tes nyala dulu guys. Oke guys, sekarang kita mau scan dulu, karena kemarin startnya susah, jadi kita scan dulu nih masalahnya di mana. Ternyata setelah kita cari-cari penyebabnya, itu penyebabnya ada di crankshaft position sensor. Jadi abis itu gue ganti crankshaft position sensornya, dan disitu gue melakukan kesalahan fatal yang kedua guys, yaitu nanti mungkin kalian akan lihat scene-nya abis ini. Oke guys, kita adaptasi throttle body dulu, karena kemarin startnya susah. Kayaknya dari sini kita coba abis ini guys. Nah betul guys, jadi scene itu adalah scene dimana gue melakukan kesalahan kedua, yaitu karena gue reset throttle bodinya. Somehow dia ngerusak remap yang udah ada di mobilnya, karena di mobil ini ada custom tune, soalnya udah ganti hardware, yaitu turbonya udah diganti gak standar, dan akhirnya menyebabkan mobilnya nggak bisa nyala sama sekali. Setelah mobil nggak bisa nyala sama sekali, gue akhirnya bawa ke AXC Motora, tempat gue build MK6 TSI gue pada saat itu, untuk diurusin masalah perimapan ini, dan akhirnya mobilnya bisa nyala. Sampai sini gue mau say thank you buat kalian yang udah nonton sampai titik ini. Jadi mungkin dari episode kali ini yang bisa diambil pelajarannya adalah ketika kalian nanti mau ngambil mobil yang punya modifikasi yang udah cukup ekstrim, terutama yang udah ganti hardware di sektor engine, entah ganti turbonya atau mungkin
internalnya udah di build pakai forge internals, terus habis itu pakai custom tunes, dan kalian masih belum tahu limitnya di mana, ada baiknya mungkin kalian diagnose dulu sih sebelum kalian tes limit mobil tersebut gitu. Contohnya misalnya kalian dyno dulu dan kalian lihat mapnya, dan pastiin juga oli selalu di level yang oke. Dan kalau misalnya memang kalian mungkin kan nggak mungkin juga ya baru ngambil mobil langsung dibuka dan lihat dalamnya. Jadi ketika kalian belum kenal mobilnya, mungkin kalian bisa pelan-pelan tes limit mobilnya supaya kalian nggak melakukan kesalahan kayak gue. Kesalahan kayak gue yang kemarin gue lakukan itu jadinya cukup mahal dan cukup lama. Itu karena beberapa parts yang gue cari itu memang susah, apalagi yang diganti salah satu itu ada crankshaft, yaitu kruk AC itu sendiri. Gue cari di mana-mana dan itu gue nggak dapet, dan akhirnya harus import, dan gue import lewat VW resmi langsung. Itu makan waktu cukup lama dan makan biaya cukup mahal juga guys. Thank you guys yang udah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya.